Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah taala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masa muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita mengungkapkan kesyukuran atas berbagai nikmat, karunia, inayah, maghfirah yang Allah limpahkan, berikan kepada kita, dan seyogyanya kita pun memberi bentuk pengabdian yang sesungguhnya. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih, wahai manusia bertakwa Allah kepada Allah yang sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah engkau meninggal dunia dalam keadaan tidak keadaan muslim. Ini adalah penegasan yang Allah inginkan dari kita. Maka begitu banyak nikmat, terutama nikmat sehat. Investasi sehat merupakan karunia Allah yang begitu sangat luar biasa, sehingga boleh jadi mungkin kita tidak memiliki banyak harta, ya, tidak memiliki jabatan, tapi kalau sehat itu luar biasa. Sehat dan waktu, dua nikmat ini Nabi ingatkan kepada kita. Ni'matani min ni'amillahi ma'bunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak orang lupa nikmat ini. Kadang-kadang kita merasa nikmat itu bagian dari diri kita. Kita lupa nikmat itu yang merupakan karunia besar. Apa itu? As-sihu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu. Dua nikmat ini yang kadang-kadang membuat kita menjadi terlena, sehingga berlalulah sehat itu menjadi sakit. Dan ketika kita sakit, tidak banyak yang bisa kita perbuat, apalagi kalau sudah penyakit kronis, na'udzubillah. Ketika waktu sudah lewat, maka berlalulah umur, maka kemudian kita akan tinggal menjadi orang-orang yang merugi. Sebagaimana Allah mengingatkan kita dalam surah Wal Asr, kita semua ini merugi. Innal insana lafi khusr, kecuali Allah menyebut allazina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu kali Nabi melewati orang yang berkerumun. Lalu Nabi singgah melihat, ada apa orang ini berkerumun? Nabi bertanya, "Hei, kenapa kamu berkerumun semua di sini?" Lalu seorang sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, ini ada orang gila." Itu kan kebiasaan manusia suka begitu ya. Kalau ada yang heboh-heboh, ya di jalanan ada ribut, tabrakan, kita biasa singgah. "Ya Rasul, ini orang gila ini ya Rasulullah." Lalu Nabi melihat orang tersebut, lalu beliau mengatakan, orang ini tidak gila, dia hanya ditimpa musibah, mubtala. Ya, Nabi itu seorang psikolog, seorang tabib yang sangat luar biasa. Dengan melihat seperti itu, ya beliau lihat, oh ini tidak gila ini orang. Kita itu kadang-kadang, mohon maaf, menganggap orang gila itu lebih celaka daripada kita. Padahal kalau kita renungkan lebih dalam, orang gila itu sebenarnya lebih beruntung dari kita. Kenapa? Ketika dia gila, terputus kalam. Dia tidak tercatat ketika dia melakukan kesalahan-kesalahan. Bahkan ketika dia orang gila membunuh itu tidak akan dijatuhi hukuman. Malaikat pun berhenti mencatat ya keburukannya, pun termasuk kebaikan-kebaikannya.
Itulah orang gila. Mungkin dia ketawa, menikmati kebebasannya, ya, tidak stres. Pernah lihat orang gila sakit perut, padahal makanannya dari mana? Dari sampah. Coba kita, tidak usah makanan sampah, yang basi saja, kalau tidak mencret-mencret. Lalu kata Nabi, ini orang tidak gila, dia ini cuma menderita kesusahan. Ya, kira-kira itu samalah dia menderita depresi. Depresi sampai ke schizofren, gila itu memang ada tingkatannya. Ya, kita kadang-kadang memulai dari stres. Stres juga tidak semuanya jelek. Ya, ada juga stres yang baik. Stres jelek itu namanya distress. Ya, kalau mahasiswa stres, dia belajar itu bagus supaya besok dia bisa kerja ujiannya dengan baik. Kalau dia tidak stres, paling dia bilang, tergantung nanti di mana posisi duduk, bagaimana caranya menyontek. Itu mahasiswa tidak stres itu. Kalau stres, saya harus belajar supaya saya dapat nilai A. Nah, itu mahasiswa yang bagus. Tapi kalau nyebrang sedikit, dia menjadi distres. Namanya stres patologis. Nah, ini yang bahaya. Kalau ini kita tidak bisa antisipasi, masuklah ansietas, masuklah gelisah, gaduh gelisah, lalu depresi. Depresi, kalau dia lari ke kiri, schizofren, gila, itu gila yang sesungguhnya. Karena hilang pikirannya, hilang akalnya, terjadi perubahan halusinasi, maka dia tidak bisa connect apa yang dia katakan, dia omongkan. Jadi kalau dia ngomong sembarang, mungkin dia melihat sesuatu, namanya halusinasi visual. Jadi kalau lihat orang gila bicara sendiri, nah itu dia halusinasi karena dia melihat sesuatu, ada yang ngomong, ajak dia ngomong. Lalu dia menderita halusinasi auditorial, pendengaran. Jadi dia ngomong. Ya, jadi kalau ada orang suka ngomong sendiri, hati-hati. Nanti dia akan mengalami halusinasi. Sedikit-sedikit harus dikonsultasi ke seorang psikiater. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu Nabi mengatakan, pinginkah kalian saya beritahu siapa itu orang gila sesungguhnya? Majnun haqqul majnun. Para sahabat mengatakan, siapa itu orang gila sesungguhnya ya Rasulullah? Kata beliau, orang gila sesungguhnya itu adalah orang yang berjalan di muka bumi ini penuh dengan kesombongan, ya, mendongakkan kepala dan dadanya dia busungkan. Dia memandang rendah orang yang ada di sekelilingnya. Dia merasa paling hebat karena banyak ilmunya, banyak gelarnya. Dia merasa terpandang karena dia orang kaya. Lalu orang ini berbuat maksiat, dia mengharapkan surga Tuhan, sementara dosa-dosanya jalan terus. Dan orang-orang majnun haqqul majnun, itulah orang yang tidak pernah diharapkan datang kebaikannya. Kalau dia datang hanya menyusahkan orang saja. Bahkan kebaikannya pun kadang-kadang tidak direken. Kenapa? Karena dia hanya ingin menonjolkan dirinya. Na'udzubillah. Nah, ini yang Nabi sebut orang gila sebenarnya. Jadi orang gila yang jalan di pinggir jalan, bajunya robek-robek, rambutnya aut-autan, ngomongnya sembarangan, itu orang selamat sebenarnya. Selamat dari catatan-catatan jelek dari perbuatannya, karena kalam tidak berjalan. Kita ini yang sebenarnya diketahui biasanya sama orang gila, karena banyak orang sadar seperti orang gila. Siapa itu orang sadar seperti orang gila? Itulah orang-orang yang tidak tahu diri. Sudah dikasih jabatan masih mau korupsi, sudah dikasih pangkat jabatan masih mau pongah, sombong. Na'udzubillah. Ini yang kita hindari. Maka kata ulama, sumber majnun haqqul majnun itu dimulai dari sikap materialisme. Materialisme adalah sikap bagaimana mementingkan materi. Segalanya serba materi. Semua bermain materi. Ya. Istilah orang sekarang itulah duit. Duit yang menentukan segala-galanya. Kalau duit sudah bicara, orang alim pun bisa bungkam. Orang jujur pun kadang-kadang terpleset. Na'udzubillah. Materialisme menghadirkan sikap konsumerisme yang hanya mengandalkan kemewahan, yang hanya mengandalkan kamuflase, bentuk-bentuk pencitraan diri. Ini yang banyak terjadi. Paling gampang itu kita lihat di medsos. Maka materialisme melahirkan hedonisme, segalanya untuk dunia, menghalalkan segala cara, menghasilkan
sikap sekularisme yang memisahkan agama dari perilaku-perilaku kehidupan sehari-hari. Maka inilah yang dicontohkan oleh Nabi, model-model manusia majnun hakul majnun. Masa muslimin rahimakumullah. Maka kita diingatkan selalu untuk selalu mawas diri. Kita harus melahirkan sikap atau paradigma spiritualisme. Spiritualisme itulah yang mengakar dari hati yang lebih dalam, di mana kita bisa berkomunikasi dengan Allah lewat ibadah-ibadah yang kita konsisten menjalaninya. Maka menghindari diri dari majnun hakul majnun ini harus melahirkan sikap ketawaduan. Itulah sebabnya dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Atau ada ayat yang mirip juga ini, wasta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Satu, innallaha ma'as sabirin, ya, minta tolonglah kamu kepada Allah. Apa itu? Dari kekuasaan hawa nafsu kita, dari ambisi-ambisi keegoan kita yang melahirkan sikap-sikap materialisme yang bisa menonjolkan hedonisme, yang bisa membuat kita menjadi orang sekularisme, sehingga agama kita anggap tidak penting. Apalagi kita berada di kampus Islami, kampus yang sangat kita cintai, maka kita harus selalu berusaha melahirkan kampus Islami sebagai bentuk wujud dari representasi pemikiran akademis kita dengan agama yang kita anut. Itulah yang menjadi modal kita. Karena mengajar tidak sekedar, mohon maaf, kita ingin materi, tapi juga mengajar di sini kita ingin mendapat keberkahan dari Allah. Kita ingin hasil apa yang kita ajarkan kepada mahasiswa kita akan melahirkan nilai keberkahan, menghasilkan sarjana-sarjana yang tetap membumi walaupun akalnya tetap melangit dan dia tidak lupa diri. Dan itu dimulai contohnya dari kita. Masa muslimin, jadi Allah mengingatkan kita, minta tolonglah kamu dari apa yang bisa menjerumuskan kita dari sikap-sikap yang menyimpan dari nilai-nilai agama, bisa menyimpan dari nilai kemanusiaan. Dengan apa? Wasta'inu bisabri wassalah, dengan sabar dan salat. Kenapa Allah menyebut pertama bisabri wassalah, sabar dulu dan salat? Karena pokok penting dari sikap seorang manusia dalam menghadapi berbagai tantangan adalah bagaimana kita selalu menetapkan sabar itu dalam diri kita. Maka sabar itu masuk kategori orang-orang yang beruntung, seperti yang disebutkan di dalam surah Wal Asr. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu merugi. Lalu disebut illa, kecuali. Ada huruf illat di sini. Allazina amanu wa amilus salihat tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr. Mengingatkan kebenaran, saling mengingatkan dalam kesabaran. Kalau seorang dosen tidak sabar sama mahasiswanya, ini yang bahaya. Karena seringkali kita ini sebagai seorang intelektual akademisi lebih menonjolkan sikap IQ kita, kepintaran, intelligent question. Padahal kepintaran intelligent question itu tidak membuat orang bisa berhasil dalam hidupnya. Ada yang dibutuhkan sesudahnya itu apa? Emotional question. Emotional question, ada yang menafsirkan itulah kecerdasan emosi yang bersumber dari nilai-nilai sabar yang kita lahirkan dalam diri kita. Baru nanti masuk ke spiritual question, kecerdasan spiritual yang mengakomodir seluruh tindakan-tindakan kita dengan perilaku-perilaku yang dinaungi dengan prinsip-prinsip agama kita. Masa muslimin rahimahullah. Jadi disinilah kita mohon kepada Allah agar senantiasa dijauhkan dari sikap-sikap yang membuat kita kelihatan mungkin seperti orang normal, tapi sesungguhnya bisa jadi kita inilah orang-orang yang paling gila. Maka gila di sini tentu kita ingin mengambil hikmah dari kisah Nabi ketika melihat orang ini, bahwa orang ini sesungguhnya tidak gila, dia hanya susah. Maka orang gila sebenarnya itulah orang yang mendurhakai Tuhannya, berjalan di atas muka bumi dengan penuh kesombongan dan selalu merasa dirinya dekat kepada Tuhan, padahal maksiatnya jalan terus. Nauzubillahi min dzalik. Masa muslimin rahimakumullah, demikianlah apa yang menjadi renungan bagi kita di hari Jumat ini. Mari senantiasa terutama mengingatkan diri saya dan kita semua untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Selain itu ada tanggung jawab kita hablum minan nas sebagai seorang akademisi, tentu bagaimana
kita ingin mencerdaskan anak-anak kita agar mereka tidak hanya lahir dengan IQ yang baik, tapi juga dinaungi dengan emotional quotient, kecerdasan emosi, dan disempurnakan dengan spiritual quotient. Demikian barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillazi amarna bil ittihadi wal ittisami bihamdillahil matin. Syadallahu ilaha illallah wa la syarika lahu wa syahadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa ashabi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sa'utu rabbil alamin wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa qarabati wa aswaji wa surati ajmain. Wardallahumma ala rasul rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wali wa ala baqiyati sahabati wa tabi tabi'in wa man tabi'an bi ilamin wa ala nabi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli jami'i ulatil muslimin wal islam wal muslimin wa halikal kafir musyrikin wa likalimatika la yaumiddin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadal hajab. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wal fadl. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa nahyil munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun fazkurukum wa wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.